Di sini istrinya itu kayak firasatnya itu sangat kuat gitu ya. Kenapa ya suamiku kok begini-begini? Menurut laporannya Mas Daru. Seven of Pentacles, pekerjaan yang sangat-sangat rumit dan sulit. Jadi mereka ini, kelompok ini sedang mengirim sebuah pesan kepada teman-temannya Mas Arya untuk berhati-hati. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Kasus diplomat muda Arya Daru masih jadi perbincangan teman-teman. Kita akan melihat ramalan dari Madam Suki terkait update dari kasus ini. Oke, jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki memakai minyak muda ini untuk perawatan sehari-hari. Karena Madam Suki sering ditanyain sama orang, aduh kulitnya kok bagus sih, pakai apa, pakai apa, pakai apa. Nah, karena minyak ini buat sendiri, jadi Madam Suki sebenarnya ini adalah rahasia dari kulit sehat Madam Suki. Jadi kalau kalian mau memesan silahkan, tapi tidak bisa dikirim selain Indonesia ya, karena barangnya dari Thailand ke Indonesia itu aja udah susah, karena termasuk red line. Red line itu apa sih? Barang yang dicurigai, karena itu atau cairan untuk masuk ke negara karena diduga cairan berbahaya, mengerti kan maksudnya ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen ya untuk orang-orang Indonesia aja, Madam Suki nggak bisa kirim ke lain itu karena barangnya ditolak. Amin, kayak orang-orang tuh kayak berpikir ini cairan apa, karena untuk membuat atau merakit kayak bahan peledak itu aja ya, itu hanya dengan cairan-cairan, padahal ini cuman minyak muda gitu loh. Oke, jadi ini adalah rahasia dari kecantikan kulit aku. Kalian bisa memesan minyaknya. Madam Suki kok jualan? Ya nggak apa-apa, daripada aku korupsi ya kan. Nah, kenapa emangnya? Terus di sini ada buku yang Madam Suki juga buat sendiri. Ini ada daun yang berkisah, kalian bisa pesan. Ini adalah novel pertama Madam Suki, dan ini adalah novel kedua Madam Suki, Secangkir Kopi, dan ini adalah novel yang ketiga aku, dan ini pernah bestseller di seluruh Gramedia Indonesia ya, Simbo. Dan buku keempat adalah Rahasia Bintang. Masing-masing buku ini aku buat selama 2 tahun ya. Jadi untuk menghasilkan satu karya itu ternyata memang tidak mudah. Rahasia Bintang ini ceritanya bagus banget untuk anak-anak Indonesia, dan mudah-mudahan dengan membaca buku ini anak-anak Indonesia bisa terselamatkan masa depannya, karena buku ini bagus banget. Oke, kita sekarang masuk ke prediksi ya. Kalau Madam Suki ini membaca dari banyaknya komentar-komentar di luar sana, emang luar biasa banget ya, karena kalian ini memang masyarakat yang jeli, dan kita harus mengakui dengan kecanggihan atau teknologi yang modern seperti ini membuat kita ini menjadi lebih pintar, lebih cerdas, dan tidak bisa dikibulin ya. Oke. Tapi dengan majunya teknologi ini juga, kita juga bisa menjadi alat penipuan orang lain yang lebih pintar ya. Makanya kita harus berhati-hati. Oke, jadi Madam Suki ini ada pertanyaan dari salah satu kalian, atau mungkin mudah-mudahan ini mewakili kalian ya. Nah, ini video ini Madam Suki disclaimer dulu, bukan untuk menentang atau bagaimana ya, bukan untuk membuat sebuah kegaduhan, enggak,
Tapi video ini Madam Suki buat dengan tujuan sebagai sebuah sumber edukasi. Jadi kita di sini Madam Suki tidak hanya sekedar menarik-narik kartu dan melihat-lihat apa-apa yang kalian ingin tahu tentang misteri terbunuhnya atau meninggalnya seorang diplomat muda yang bernama Mas Arya Daru. Begitu ya. Jadi video ini adalah sumber edukasi, begitu ya. Tapi buat kalian yang merasa bahwa video ini kelamaan, nggak cas-cis-cus, nggak lihat aja bagaimana sih ini itunya, silakan mencari video lain saja ya. Oke, Madam Suki mulai. Ada beberapa pertanyaan yang mengarah kepada istri Mas Arya ya. Apakah istri Mas Arya Daru itu tahu pelakunya, begitu ya? Kenapa sih kok ada pertanyaan kayak gitu? Karena pertanyaan itu muncul di mana ada penjaga kos yang warawiri atau mondar-mandir, di mana dia itu kayak ngecek kamarnya Mas Arya Daru di situ. Kenapa si penjaga ini warawiri? Menurut keterangannya karena dia ini dimintain tolong oleh istrinya untuk mengecek kamarnya Mas Arya Daru ya. Jadi so that's why pertanyaan ini muncul. Oke, kita mau izin sama semesta untuk melihat apa dan bagaimana yang mau kita tanyakan ya. Oke, Madam Suki minta izin dulu ya. Ya, jadi kalau kalian ngelihat video aku yang part 9, ini part 10 ya. Yang part 9 itu Madam Suki terhubung banget dengan energinya Mas Daru ya, kuat banget. Sampai malamnya Madam Suki nggak bisa tidur dan rasanya itu kayak masih apa ya, kayak pikiran kita itu jadi light gitu, tapi badan kita itu sakit semua gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian tuh ngelihat ada sesuatu kayak jaranan atau apa ya, atau orang yang kesurupan atau apa, itu benar ya. Jadi mereka itu secara trans atau di luar kesadaran mereka memakan sesuatu yang bukan yang kita makan sehari-hari. Misalkan mereka makan beling, makan apa ya, makan bunga, atau memakan apalah kayak kertas ya. Memang seperti itu ya, di luar kesadaran. Jadi kemarin itu Madam Suki juga merasa kayak aku nggak mau gini ya, energi yang aku terkoneksikan dengan Mas Daru ini, aku juga seperti kayak yes or no gitu ya. Tetapi ya kalian lihat sendiri apakah video itu rekayasa atau tidak, kalianlah yang menilai sendiri ya. Oke, Mas Arya Daru, kali ini juga Madam Suki permisi untuk memprediksi apa dan bagaimana tentang cerita yang terjadi ya. Oke. Apakah istri Mas Arya Daru tahu pelakunya? Karena melihat beliau ini atau sang istri ini seperti kebingungan ya, menelpon suaminya beberapa kali, 3 kali mungkin ya. Dan pastinya ini ada sebuah rasa panik ya. Coba kita lihat energinya di kartu tarot ini. Kita tarik energinya. Di sini ada two of the world, the world ya. Di sini ada kartu yang udah nongol nih, nggak apa-apa, kita lihat. Oke. Nah, oke. Madam Suki mau tanya dalam hati ya. Oh,
Oh gini, istri tidak tahu pelakunya, ya. Istrinya Mas Daru tidak tahu siapa pelakunya. Tapi istrinya Mas Daru ini mempunyai sebuah insting atau firasat yang kuat. Kenapa? Madam Suki bertanya sama Mas Daru, karena Mas Daru ini seperti mengalami sebuah kondisi atau situasi yang menurut Mas Daru ini kayak nggak enak. Ya, orang kalau dibuntutin, kalau diawasin itu kan pasti seperti indera keenamnya itu berjalan ya. Jadi seperti itulah kondisinya Mas Daru. Beliau ini merasakan sesuatu yang nggak wajar. Nah, kemudian Mas Daru ini menceritakan kepada istrinya. Oke, so that's why di sini istrinya itu kayak firasatnya itu sangat kuat gitu ya. Kenapa ya suamiku kok begini-begini menurut laporannya Mas Daru. Oke, jadi istri tidak tahu pelakunya. Ya, oke, sekarang jelas ya. Nah, terus Madam Suki juga mau kasih tahu kalian bahwa istri seorang diplomat itu tidak tahu semua rahasia pekerjaan suaminya. Kenapa? Karena ada beberapa kebijakan penting atau semacam pekerjaan yang belong with ya operasi rahasia. Nah, dan seorang diplomat itu disumpah untuk tidak memberikan informasi piece by piece atau little thing atau sesuatu yang kecil pun kepada anggota keluarganya. Kenapa Madam Suki? Ini contoh ya. Misalkan misalkan ini seorang wanita ya. Wanita ini adalah diplomat. Kita opposite ya. Maksudnya itu kan yang terjadi sama Mas Daru. Ini kan Mas Daru ini kan laki-laki ya. Nah, ini contoh yang aku berikan ini adalah seorang diplomat, dia itu wanita. Nah, wanita diplomat ini pun tidak boleh membagikan informasi apapun kepada suaminya, ibunya, adiknya, tantenya, bahkan sahabatnya. Kenapa? Kalau ini terjadi, kalian tahu nggak apa yang akan terjadi dengan lingkungan si diplomat ini? Kalian pernah nonton film The Diplomat atau a wife diplomat, something like that. Nah, di situ si diplomat ini benar-benar memang harus menjaga agar informasi tidak keluar. Ya. Makanya kenapa Mas Arya ini atau Mas Daru ini orangnya pendiam, tertutup. Dan Madam Suki sekarang merasakan dari intuisi Madam Suki, beliau ini kenapa sakitnya GERD atau lambung. Ya. Itu dikarenakan mungkin juga beban psikologi. Dulu di part-part sebelumnya atau ya di part-part yang sebelumnya kalian cek sendiri bahwa Madam Suki mengatakan bahwa Mas Daru ini sepertinya melakukan sebuah penyamaran. Ya. Dan sepertinya memang iya. Ya. Nah, istri ini nggak boleh tahu tentang informasi apapun. Orang tua nggak boleh tahu. Kalau mereka tahu, kalian bisa bayangkan mereka ini akan menjadi orang yang disandra. Ya, orang yang disandra sama orang jahatnya. Terus supaya Mas atau si diplomat ini tidak berkutik atau apalah yang seperti di film-film ya. Nah, jadi ini adalah sumpah dari seorang diplomat bahwa mereka tidak boleh
memberikan informasi apapun, ya. Nah, jadi kenapa sih seorang diplomat itu tidak boleh mengatakan informasi kepada keluarganya, sahabatnya? Karena pekerjaan diplomat itu kadang penuh dengan informasi sensitif yang nggak bisa diomongin sembarangan. Nah, operasi rahasia diplomat atau hal-hal yang nggak boleh dibocorkan ke publik itu misalnya adalah sebuah rencana penyamaran, seperti yang aku bilang. Rencana penyamaran ini bagaimana, Madam Suki? Apa yang dilakukan oleh diplomat tersebut kalau ada sebuah misi rencana penyamaran? Ya, seorang diplomat akan bisa mengubah identitasnya menjadi ini, menjadi itu, dan akhirnya dia pun menyamar, ya. Dan ada data tentang jaringan kriminal. Jadi seorang diplomat pasti tahu, oh ini loh data-data tentang jaringan kriminal yang sedang kita tangani atau yang kita harus handle. So that's why. Terus identitas agen. Agen siapa? Ya tentu agen yang melakukan sebuah kejahatan. Misalkan kejahatannya itu adalah TPPU. Ya, itu si diplomat ini mempunyai identitas-identitas dari agen-agen tersebut. Nah, terus si diplomat ini juga mempunyai informasi-informasi rahasia, ya. Bahkan detail dari misi penyelamatan atau negosiasi yang sedang berjalan. Kita nggak pernah membayangkan apa sih tugasnya diplomat itu. Nah, kalau kita melihat dari sebuah berita waktu si Mas Daru ini sebelum ditugaskan kemana tuh, mungkin ke Myanmar atau ke antar negara, tugas beliau itu hanya pekerjaan-pekerjaan kecil, ya kan, di kantor, mungkin fotokopi, mungkin ini, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh, ya. Maksudnya itu yang maksudnya dikerjakan yang maksudnya ya biasa aja gitu loh. Tapi ketika beliau ini diberikan tugas di luar negara Indonesia, disitulah apa yang tadi aku katakan, itulah tugas diplomat, ya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan, kita bisa bayangkan semuanya, jika apa yang beliau tahu ini atau diplomat tahu ini dikatakan kepada istrinya, apa nggak stres istrinya? Ternyata suamiku bekerjanya seperti ini, ya, pasti stres. Makanya kenapa si Mas Daru ini orangnya tertutup, karena beliau juga tahu kalau misalkan nanti aku berteman dengan si A, si B, si C, ya, kita mungkin ngomong, ya, kita Farod kam, ada ayam, dia mau kejar skat. Nih, aduh, anjingku ini nakal. So please help me. Ya, anjingku ini nakal. Ya, behind me. Ya, maaf ya, ini ada iklan ayam dikejar oleh anjing, ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau si diplomat ini mengatakan kepada istrinya, waduh, luar biasa. Nah, oke, itu adalah sebuah sebuah edukasi yang mungkin kalian belum tahu atau sudah tahu, ya, dari berbagai komentar-komentar yang aku baca di sini. Ini menarik ya, dari Bapak Budi Mulyono.
Malam Madam, teruskan pengungkapan kasus ini dengan metode atau cara Madam. Kami bisa menyimpulkan dan menarik benang merahnya. Sekalipun hukum gagal mengungkapkan hanya karena rekayasa hukum. Kasus ini lebih dari dua objek. Kasus penghabisan nyawa, ya, kasus judi game online, kasus perdagangan manusia, sindikat kejahatan ini. Ada institusi ini oknum ya, ada individu, ada petinggi, dan ada kelompok. Manasaki really appreciate ya dengan Bapak Budi Mulyono ini, bahwa yang dikatakan itu memang inilah yang bisa jadi dihadapi oleh Mas Daru. Ya, ada informasi-informasi yang tidak boleh bocor. Terus karena ini memang sangat riskan, keluarga tentu sangat dijaga oleh Mas Daru. Keluarga kalau perlu tidak boleh tahu apa yang beliau lakukan, ya. Yang tahu info ini bisa bocor tanpa sengaja, menjadi sebuah resiko besar. Ya, misalkan Mas Daru ini mempunyai teman atau lingkungan yang seperti kita orang biasa, ya kan, bestian, ayo kopi-kopi cantik, ayo ngopi sana, ngopi sini, ya. Nah, tapi karena beliau ini seorang diplomat, mempunyai tanggung jawab yang besar, dan beberapa kali ada penyelamatan yang sudah dilakukan beliau, kalian cari sendiri backgroundnya Mas Daru ini bagaimana. Dan Madam Suki juga sudah mencari tahu tentang background beliau, dan Madam Suki benar-benar kayak speechless ya. Kalau misalkan orang biasa kita pikir pekerjaan diplomat itu hanya warawiri ke antar negara, berdiplomasi ini itu, ternyata seperti yang tadi aku katakan ya, itu kan tidak ada dalam pikiran kita sebelumnya, ya kan. Nah, jadi kalau kalian bisa menonton film The Ambassador atau The Constant Burdener atau Diplomat's Wife, kita akan ngeri ya melihat ternyata tugas dari diplomat itu bukan hanya berdiplomasi dengan indah dengan kata-kata, enggak. Ya. Jadi apakah kematian Mas Daru ini sedang mengirim pesan kepada diplomat-diplomat lain? Iklan. Iya, Madam Sugi membunyikan ini, padahal sudah membunyikan. Kenapa? Karena di sini situasinya tuh tadi kalian lihat lah ya, yang anjingku sibuk dengan ayam, ya kan, yang menir itu berhazim-hazim, ya kan. Jadi Madam Sugi perlu untuk menenangkan energi lagi, oke? Apakah sebenarnya kematian dari Mas Daru, Mas Arya Daru ini adalah sebuah pesan untuk teman-temannya Mas Daru, sesama diplomat, atau bagaimana? Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah guidance ya kepada Madam Suki untuk melihatnya. Seven of Pentacles. Tarik lagi ya. Seven of Pentacles. Pekerjaan yang sangat-sangat rumit dan sulit. Three of Wands. Sebuah kesuksesan yang pastinya diharapkan oleh diplomat, seorang diplomat. Ya, pekerjaan ini jika sukses itu akan memberikan sebuah kebahagiaan, sebuah tanggung jawab
Jadi setiap pekerjaan itu mempunyai tanggung jawab. Oke, itu yang hendak dikatakan di Three of Wands. Seven of Swords. Oke. Di sini ini kalau sebuah pertanyaan Madam Suki tanyakan tadi, apakah kematian dari Mas Arya Daru ini adalah sebuah pesan untuk teman-temannya Mas Arya atau orang-orang yang berkecimpung di dunia diplomasi, ya, antara iya dan tidak. Sepertinya kalau poin kita menuju poinnya itu berapa persen, Madam Suki? 80%, iya. Jadi mereka ini, kelompok ini sedang mengirim sebuah pesan kepada teman-temannya Mas Arya untuk berhati-hati. Oke, kita lihat di kartu yang selanjutnya. Iya, pesan. Ya, pesan kepada teman-temannya Mas Arya Daru dari kelompok yang tadi aku katakan, ya. Nah, jadi itu aja yang bisa Madam Suki berikan, jangan banyak-banyak. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Berikan tanggapan kalian dan apa yang kalian mau tanyakan, ya. Oke, sekarang ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kalau pesan ini ditujukan kepada teman-temannya Mas Arya Daru, apakah nyali dari teman-temannya Mas Daru ini surut dengan kematian yang tidak wajar dari rekannya? Ada rasa kebimbangan dari teman-temannya Mas Arya Daru, ya. Bimbang. Oke. Tapi mereka tidak gentar. Ya. Mereka tidak gentar. Mereka mempunyai misi untuk menyelamatkan para WNI yang terjebak. Dan ini merupakan tugas dari misi dari mereka. Bagus. Dan sekali lagi di sini mohon maaf, Madam Suki tidak bisa mengatakan kartu ini. Ace of Swords. Kenapa? Karena ini adalah general reading. What do you think? Kalau Madam Suki memberikan informasi-informasi juga mengenai hal-hal yang penting menurut Madam Suki buat mereka. Madam Suki tidak mau, karena ini akan menjadi sebuah celah bagi kelompok tersebut. Kalian pikir mereka tidak menyaksikan video-video yang sedang lalu lalang di sosial media? Kalian pikir mereka tidak mencari sebuah celah? Kalian pikir mereka dengan informasi yang kita berikan sebagai seorang reader tarot atau pembaca energi, mereka tidak akan menggunakan itu? Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan untuk datang ke Madam Suki apapun masalah kalian, ya. Gratis Madam Suki, boleh gratis, tapi kalian mesti beli kartunya sendiri, ya. Beli kartunya sendiri dan dibaca sendiri. Oke, begitu. Jadi buat kalian juga yang mau mengorder garam hitam kalanama, itu boleh. Ini berisi energi Madam Suki, dan setiap garam yang keluar
dari tangan Madam Suki harus tahu itu kebutuhannya untuk apa dan dihargai sesuai mahar. Oke, itu gunanya untuk orang-orang, untuk pembersihan aura-aura negatif, terus untuk orang-orang yang mungkin mau menjual properti ya, tapi nanti harus terhubung dengan Madam Suki dulu ya. Terus orang-orang yang juga mau apa ya, misalkan aduh warungku, usahaku kok sepi, mungkin diganggu orang, atau orang-orang yang misalkan dia suka kesurupan, something like that ya. Informasinya kalian cari aja, atau ya cari di DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082209023699, atau daripada kalian nanya di mana Madam Suki, di mana Madam Suki, di mana Madam Suki ya, kalian lihat di komentar yang disematkan. Cari di komentar yang disematkan. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi. Finally begitu aja, kita doakan mudah-mudahan kasus ini terbuka dengan jelas dan ada keberanian dari kepolisian untuk mengungkapkannya, karena ini adalah sebuah jaringan yang sangat besar. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya, I love you all, bye bye. Oke semuanya, mungkin begitulah ramalan dari Madam Suki. Jadi yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya update terbaru dari video TV Jawa. Oke, sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.